Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks kita, ada beberapa kata kunci penting yang perlu kita hayati dan hidupi ya dari teks kita. Yang pertama adalah kata Hedes yang artinya kasih setia, cinta karena perjanjian yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Perjanjian itu tidak bergantung kepada kondisi manusia, tetapi dia bergantung dari Allah yang mengucapkan janji itu. Yang kedua adalah berishelomi yang artinya dari kata shalom yang artinya kesejahteraan secara utuh total. Bukan sekedar nggak ada konflik, tetapi betul-betul damai yang sesungguhnya. Yang berikutnya lagi, kata pentingnya adalah diguncangkan atau tergerak, terguncang gitu ya. Dan dilawankan dengan Allah dan cinta Allah yang tidak pernah goyang, nggak pernah runtuh, dan tidak pernah gagal. Apa yang kita bisa pelajari dari teks kita? Yang pertama adalah dasar kehidupan kita itu salah satu hal penting adalah berpengharapan. Kenapa? Karena kalau kita mendasarkan pada situasi, digambarkan di sini seperti gunung yang goyang, seperti bukit yang bergerak. Bayangkan, gunung yang kelihatan stabil saja itu bisa goyang dan gerak. Bukit yang kelihatannya kuat saja itu bisa goyang dan tidak bisa jadi dasar pijakan untuk hidup. Kenyataan bisa saja yang terlihat seperti gunung yang teguh itu guncang dan kemudian tidak bisa dipakai sebagai sandaran. Jadi penting untuk kita sadari bahwa hidup kita tidak pernah dan tidak boleh didasarkan pada kenyataan yang bergerak, fakta yang bergoyang, kondisi yang tidak bisa diandalkan. Maka satu-satunya adalah kepada Tuhan, dan itu nyambungnya atau jadi penghubungnya adalah harapan. Harapan itu sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita menaruh itu pada Tuhan sehingga saya dan Tuhan berjalan bersama, dan Tuhan yang mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Kalau istilah yang dipakai itu hanya orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita harus ingat juga bahwa Tuhan bahkan menghidupkan orang mati. Artinya dia punya kuasa untuk menghidupkan yang mati. Dia punya kuasa menggerakkan, menunjukkan cintanya kepada manusia melampaui seluruh situasi itu. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dan jalan ke situ. Itu adalah berpengharapan. Hal yang kedua yang boleh kita hayati adalah cinta dan kasih Allah. Cinta dan kasih Tuhan itu didasarkan pada dirinya. Karena kalau didasarkan pada kita, maka kita akan menemukan banyak hal alasan untuk Allah berhenti mencintai kita.
Ada banyak alasan sehingga kita tidak layak untuk menerima cinta Tuhan. Tetapi ketika itu didasarkan pada Allah sendiri, kita menemukan keyakinan bahwa cinta itu masih ada. Ketika kita lihat dasarnya adalah Allah, maka perjalanan hidup bangsa Israel pada waktu itu dan hidup kita sendiri akan menemukan cinta Tuhan yang tidak berubah dalam hidup kita. Hal yang terakhir yang boleh kita hayati adalah soal pemulihan yang dikerjakan Allah. Dalam perikop Yesaya 54 ini ada beberapa hal penting yang harus kita sadari juga ya, secara perikop. Kalau tadi secara teks, sekarang secara perikop. Yang pertama adalah Israel itu seperti digambarkan sebagai perempuan yang ditinggalkan. Yang kedua adalah Allah yang murka kepada Israel karena kesalahan dan dosanya. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Kasih Tuhan itu tidak bisa dibendung karena kesetiaannya kepada manusia. Kasihnya itu kekal. Maka dengan begitu ada pemulihan, ada perluasan hidup baru, dan juga panggilan kepada bangsa Israel supaya mereka menyadari bahwa mereka sudah punya kesempatan kedua setelah mengalami hal yang buruk dalam hidup mereka, supaya mereka mensyukuri cinta Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah memulihkan setelah terjadi penghakiman, persoalan yang dihadapi oleh satu bangsa. Semoga kita juga belajar hal yang sama untuk menghayati kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta dari Tuhan yang penuh dengan kesetiaan menopang kehidupan kita yang penuh dengan gejolak dan tantangan. Cintanya menguatkan saudara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.